Dulu aku pikir bisa ubah dunia. Sekarang, buat bayar kos aja pusing. Dulu semangat banget, sekarang sibuk bertahan. Kadang aku kangen diriku yang dulu, yang masih berani bermimpi tinggi. Aku pikir semua orang tahu akan arah hidupku. Mereka lihat aku tenang, padahal aku sendiri pun bingung dengan diriku sendiri. Aku jalan terus, tapi kadang nggak tahu arah kemana tujuannya. Cuman berusaha kelihatan yakin, walau dalam hati penuh tanya. Temen-temenku udah melangkah, ada yang kerja, ada yang nikah. Sementara aku masih di sini, di titik yang sama. Aku senang lihat mereka maju, tapi aku nggak bisa bohong, ada rasa yang tertinggal. Kenapa aku belum kemana-mana? Aku selalu senyum, tapi dalam hati aku takut. Takut nggak bisa jadi seperti yang orang tua harapkan. Ekspektasi mereka besar, dan aku takut mengecewakan. Tapi aku juga lelah terus berpura-pura kuat. Quarter life crisis adalah periode krisis identitas, ketidakpastian, dan stres emosional. Pada masa ini, seseorang mulai mengalami tekanan yang nyata dalam hidupnya, seperti memilih karir, mencari jodoh, dan mandiri secara finansial. Quarter life crisis biasa terjadi antara umur 20 tahun sampai 30 tahun, yakni usia transisi antara remaja ke dewasa. Sekarang pertanyaannya, mengapa quarter life crisis terjadi di rentang usia 20-30 tahun? Karena pada usia tersebut kita sedang memulai karir, mencoba hidup mandiri dari orang tua, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Berikutnya yaitu adalah tanda-tanda quarter life crisis. Yang pertama, kita kebingungan dalam menentukan tujuan atau arah hidup, merasa tidak yakin dengan keputusan kita ambil, menimbulkan banyak pertanyaan seperti bagaimana karir kita ke depannya, bagaimana tujuan kita ke depannya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan namun tidak memiliki jawaban, dan ini menyebabkan kita kebingungan dalam menentukan tujuan hidup. Yang kedua yaitu adalah kecemasan dan stres yang terus-menerus, merasa stres, depresi, dan overthinking. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari harapan keluarga, standar sosial, dan juga membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Yang ketiga yaitu rasa ketidakpuasan dan merasa terjebak pada kondisi saat ini. Pekerjaan, rutinitas, dan hubungan yang stagnan membuat kita ingin keluar dari zona itu, tetapi kita tidak tahu mau dari mana. Hal ini menyebabkan kita frustasi dan kehilangan semangat. Kemudian yang keempat yaitu hubungan sosial yang terganggu, karena kita merasa tidak dimengerti dan tidak dipahami. Itu menyebabkan kita menjauh dari orang lain, entah itu keluarga, teman, ataupun guru kita sendiri. Selanjutnya, cara bagaimana agar kita bisa menghadapi quarter life crisis. Yang pertama yaitu kurangi diri kita membandingkan dengan orang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai timeline masing-masing, setiap orang mempunyai waktu dan jalan hidupnya masing-masing. Kemudian yang kedua, terima bahwa ini merupakan fase normal. Jadi hampir setiap orang itu pasti akan mengalaminya, karena ini merupakan suatu fase untuk kita bertumbuh. Kemudian yang ketiga, konsultasikan dengan orang-orang terdekat kita atau orang-orang terpercaya kita, seperti teman, keluarga, atau mungkin bisa datang ke psikolog. Kemudian yang keempat, lakukan eksplorasi diri kita dengan cara mencoba hal baru, mencoba hobi baru, menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita agar kita bisa mencapai kualitas hidup yang sangat baik. Kemudian yang terakhir, dengan cara menjaga kesehatan mental dan fisik kita, bisa dengan olahraga, makan makanan yang sehat, bisa menjaga kebersihan, mengatur tidur kita, dan salah satunya dengan mengurangi penggunaan medsos. Kesimpulannya adalah quarter life crisis
itu bukanlah momen dari kegagalan, tetapi itu adalah momen refleksi diri. Fase ini adalah awal untuk diri kita mengenal diri kita lebih baik, untuk menuju hidup yang lebih bermakna. Yang terpenting adalah terus bergerak, mencari dukungan, dan percaya bahwa kita sedang menuju hidup kita yang lebih baik. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.